Halo, kembali lagi bersama Pak Dimas. Setelah sebelumnya kita telah membahas bagian 1 tentang kekongruenan bangun datar. Kali ini kita lanjut ke bagian 2 tentang kekongruenan dua segi tiga. Let's go, kita bahas. Ya. Ingat ya, kekongruenan itu memiliki syarat, tentunya memiliki berapa syarat? 2 syaratnya di sini juga masih sama nih, ya. Syarat kongruen itu 2. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, ya. Nah, kita lihat nih di sini ada 2 bangun yang sebelah kiri, ya. Ini ada yang persegi panjang berwarna pink dan persegi panjang berwarna biru. Di sini udah ada tandanya ya. Nih, sini itu tanda bahwa panjangnya itu sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan, yang atas dengan yang bawah. Kita lihat nih persegi panjang satunya lagi. Ini juga sama nih panjangnya, ya. Jadi bisa dikatakan segi 4 ini kongruen. Nah, gambar yang kedua kita lihat di sini. Sini artinya sisinya sama semua. Ya, di sini ada keterangan 3 cm, berarti semua sisinya 3 cm. Kemudian ada gambar yang satunya lagi ya, segi 4 yang satunya lagi. Ini juga sama panjang sisinya semua. Katanya 3 cm. Berarti sisi yang bersesuaiannya sama semua. Tapi kita lihat satu segi 4, yang satu persegi, yang ya sudutnya berbeda, ini besarnya sama dengan yang ini, namun tidak sama dengan yang persegi yang sebelah kanan. Artinya segi 4 ini tidak kongruen, atau bisa ditulis simbolkan seperti ini ya. Kongruen itu seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Itu mengingat tentang kekongruenan kemarin. Ada pertanyaan, bagaimana dengan kekongruenan dua segi tiga? Ya, sini Bapak tuliskan syaratnya biar kita terus ingat syarat kekongruenannya di sini. Nah, di sini ada dua segitiga nih ya, segitiga A, B, C, dan D, E, F. Oke, masih sama. Syarat kongruennya, sisinya harus yang bersesuaiannya harus sama panjang. Kita lihat nih di sini ya. Sisi AC dengan DF adalah sisi yang bersesuaian. Kalau misalkan ngomongin sisi berarti AB itu sama dengan DE. Oke, kasih tanda garis di atasnya. Kemudian BC sama dengan F. Kemudian AC sama dengan DE. DF, sorry. Nah, kalau sudut ya, di sini udah ada sudut B itu sama dengan sudut E. Kemudian sudut A itu sama dengan sudut D, dan sudut C itu sama dengan sudut F. Artinya sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Berarti segitiga ini ya, ABC kongruen dengan DEF. Ya, sama seperti
di pertemuan sebelumnya, atau di video sebelumnya. Nah, namun dalam kekongruenan segitiga, ya, untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasangan dan sisi-sisi sudut yang bersesuaian seperti yang barusannya. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut, ya. Jadi ada 5 kondisi yang bisa membuktikan bahwa dua segitiga tersebut kongruen atau tidak. Yang pertama, sisi. Artinya kita cek apakah semua sisinya bersesuaian, ya. Ketiga sisinya. Misalkan ini sesuai dengan yang ini dengan yang ini, ya. Yang ini pun dengan yang ini. Artinya kalau 3 sisinya sama semua, bersesuaian, sama panjang semua, kita tidak perlu menguji lagi sudut-sudutnya. Artinya dua segitiga tersebut pasti kongruen. Yang kedua, sisi, sudut, sisi, ya. Jadi yang diketahuinya itu sisi, kemudian sudut, salah satu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Misalkan sisi ini sama dengan yang ini, kemudian sudutnya sama dan sisi yang ini, ya. Jadi kita nggak perlu nyari sisi yang lain atau sudut yang lain. Kalau ini sudah terpenuhi, berarti segitiga tersebut kongruen. Yang ketiga itu sudut, sisi, sudut, ya. Jadi ada sisi yang diapit sudut. Kalau tadi sudut yang diapit sisi, ya. Sudut ini sesuai dengan yang ini, sisinya sesuai dengan yang ini, sudutnya juga sama. Kemudian ada sudut, sisi, ya. Jadi ada 2 sudut dan sisi yang lain, ya. Bisa di sini, ya. Bisa mungkin di sini yang diketahuinya, ya. Pasti 2 sudut, kemudian 1 sisi. Nah, yang kelima itu jika segitiganya segitiga siku-siku. Jadi ada khusus nih untuk segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku kita hanya perlu sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang, ya. Karena kan kalau segitiga siku-siku udah ketahuan nih satu sudutnya kan sama 90 derajat. Oke, jadi kalau ada salah satu kondisi dari 5 ini, berarti segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Oke, contoh 1, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nih, syarat kekongruenan dua segitiga Bapak simpan di atas, ya. Ada 5 kondisi tadi. Kita lihat di sini, ya. Ada gambar 2 segitiga. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini kita disuruh membuktikan kan bahwa apakah segitiga BC kongruen dengan EDC. Kita lihat di sini ada tanda yang artinya panjang itu sama, ya. Di sini ini dengan ini, ya. Bapak kasih warna merah, dan yang satu lagi kasih warna biru nih, ya. Nah, berarti di sini ada 2 sisi yang sama atau yang bersesuaian, ya. Nah, berarti di sini kita pilih nih mana nih ada 2 sisi yang bersesuaian. Segitiga siku-siku tidak mungkin, ya. Berarti kita eliminasi.
Sudut-sudut sisi yang keempat juga nggak mungkin, karena kan sisinya ada dua ya. Sudut sisi sudut nggak mungkin. Nah, sisi sudut sisi. Nah, berarti kita fokus ke yang ini ya. Karena kenapa nggak sisi yang lain? Karena kita nggak tahu nih sisi yang ini apakah sama dengan yang ini, kita belum tahu. Nah, kita cek berarti AC ya, ada tandanya di situ. Panjang AC itu garis AC itu sama dengan EC ya. E ke C. Kemudian garis BC itu sama dengan DC ya. Kemudian nah, kita ingat kalau di kelas 7 ya, kalau ada sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama besarnya. Jadi besar sudut ACB itu sama dengan besar sudut DCE ya, DCE atau EDC ya, boleh sama aja ya. Nih tadi ini kan sisi, kemudian ini juga sisi ya, ini sudut ya, bisa disebutkan di sini kan sisi sudut sisi ya, sisi sudut sisi ya. Jadi ABC kongruen dengan EDC ya. Sorry, EDC ya, terbukti berarti. Oke, paham ya. Yang kedua sama ya, cek kayak barusan, buktikan bahwa segitiga PQS itu sama dengan segitiga RQS ya. Nah, di sini kita cek nih, udah kelihatan ada sisi yang sama nih, bersesuaian. Ini juga panjangnya sama ya. Di sini kemungkinan kita pakai yang kelima, kan di sini kan bukan segitiga siku-siku ya. Nah, di sini kita cek ya, PQ ya, panjang PQ itu sama dengan RQ. Kemudian PS itu sama dengan RS ya. Nah, kita lihat nih, di sini kan dua segitiga. QS ya. QS itu merupakan salah satu sisi dari segitiga PQS dan salah satu sisi juga dari RQS. Artinya garis yang di tengah ini ya, QS ini saling berhimpit ya. Saling berhimpit artinya karena QS berhimpit, maka ya, QS berhimpit maka sisinya pun sama ya. Artinya sisinya, ketiga sisinya sama panjang semua. Artinya PQS itu kongruen dengan RQS ya.
gitu. Jadi yang pertama ternyata sisi ya, yang lainnya bukan berarti. Oke, segitu tentang kekongruenan segitiga.